Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan saya dulu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ninda Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 172151114, dan teman saya yang ini Delvira Rija Desianti dengan nomor induk 172151097, dan yang ini Anissa Mariani dengan nomor induk mahasiswa 172151099. Untuk mengefisienkan waktu, mari lanjut langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Pertanyaannya, salah satu operasi yang ada pada vektor yaitu operasi penjumlahan. Jelaskan aturan yang berlaku pada operasi penjumlahan vektor baik secara geometris maupun aljabar. Nah, aturan yang berlaku pada operasi penjumlahan vektor yaitu ada 3 metode. Yang pertama metode segitiga, yang kedua metode jejer genjang, dan yang ketiga metode poligon. Nah, metode segitiga merupakan metode penjumlahan dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan di ujung vektor kedua. Contohnya seperti ini. Nah, metode yang kedua, metode jejer genjang. Metode jejer genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jejer genjang. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga, metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan memberikan contoh penjumlahan vektor baik secara geometris dan aljabar. Silahkan disimak ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal operasi penjumlahan vektor secara aljabar. Rumus operasi penjumlahan vektor secara aljabar yaitu panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan XA, YA, ZA ditambah XB, YB, ZB sama dengan XA ditambah XB, YA ditambah YB, ZA ditambah ZB. Contoh soal nomor 1. Diketahui titik A 2,6,1 dan titik B 7,-9,0. Hitunglah panjang vektor 3AB ditambah panjang vektor 2BA. Penyelesaiannya, panjang vektor AB sama dengan B dikurangi A, sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5, negatif 9 dikurangi 6 sama dengan negatif 15, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Jadi panjang vektor AB yaitu 5, negatif 15, negatif 1. Lalu panjang vektor BA sama dengan A dikurangi B, sama dengan 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5, 6 dikurangi negatif 9 sama dengan 15, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi panjang vektor BA sama dengan negatif 5, 15, 1. Selanjutnya, panjang vektor 3AB sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15, 3 dikali negatif 15 sama dengan negatif 45, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Lalu panjang vektor 2BA sama dengan 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10, 2 dikali 15 sama dengan 30, 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga panjang vektor 3AB ditambah panjang vektor 2BA sama dengan 15 ditambah negatif 10 sama dengan 5, negatif 45 ditambah 30 sama dengan negatif 15, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1.
Ada contoh soal nomor 2. Diketahui titik A 15, negatif 2,18, titik B 3,9, negatif 3, dan titik C negatif 8,5,6. Hitunglah panjang vektor AB ditambah panjang vektor BC ditambah panjang vektor AC. Pertanyaannya, panjang vektor AB sama dengan B dikurangi A sama dengan 3 dikurangi 15 sama dengan negatif 12, 9 dikurangi negatif 2 sama dengan 11, negatif 3 dikurangi 18 sama dengan negatif 21. Panjang vektor BC sama dengan C dikurangi B sama dengan negatif 8 dikurangi 3 sama dengan negatif 11, 5 dikurangi 9 sama dengan negatif 4, 6 dikurangi negatif 3 sama dengan 9. Panjang vektor AC sama dengan C dikurangi A sama dengan negatif 8 dikurangi 15 sama dengan negatif 23, 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7, 6 dikurangi 18 sama dengan negatif 12. Sehingga panjang vektor AB ditambah panjang vektor BC ditambah panjang vektor AC sama dengan negatif 12 ditambah negatif 11 ditambah negatif 23 sama dengan negatif 45, 11 ditambah negatif 4 ditambah 7 sama dengan 14, negatif 21 ditambah 9 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 24. Oke, di sini saya mempunyai sebuah soal. Diketahui titik A 8,1, titik B 4,4, titik C negatif 2,2, dan titik D negatif 4, negatif 3. Tentukan vektor dari AB ditambah vektor CD. Yang pertama, kita menentukan hasil penjumlahan dari kedua vektor tersebut secara geometri. Nah, ini adalah gambar vektornya. Ini adalah vektor AB dengan pangkalnya di titik A 8,1 dan ujungnya berada di titik B 4,4. Dan ini adalah vektor CD dengan pangkalnya di titik C negatif 2,2 dan ujungnya berada di titik D negatif 4, negatif 3. Untuk menentukan hasil penjumlahan dari kedua vektor, sekarang kita menggunakan metode segitiga. Dengan menggunakan aturan segitiga, maka titik C kita himpitkan dengan titik B. Jadi, pangkal vektor CD itu kita himpitkan dengan ujung AB. Nah, bisa kita lihat dalam gambar ini seperti ini ya. Jadi ini hasilnya dari vektor CD kita himpitkan dengan AB. Nah, setelah itu maka titik CD akan berubah menjadi titik 2, negatif 1. Maka hasilnya adalah vektor AB ditambah vektor CD. Itu secara geometri. Nah, selanjutnya secara aljabar. Yang pertama, kita akan hitung hasil dari vektor AB-nya. Vektor AB. Nah, vektor AB itu sama dengan hasil dari vektor B dikurangi vektor A. Sama dengan XA dikurangi XB, YA dikurangi YB, yaitu 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, maka vektor AB berada di titik negatif 4,3. Untuk vektor CD, hasilnya sama dengan vektor D dikurangi vektor C, sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 2, sama dengan negatif 2. Negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Maka vektor CD berada pada titik negatif 2, negatif 5. Nah, untuk selanjutnya vektor AB ditambah vektor CD sama dengan tadi kita sudah menemukan hasil ya dari vektor AB yaitu negatif 4, 3 dan vektor CD negatif 2, negatif 5. Kita substitusikan ke sini, maka hasilnya sama dengan negatif 6, negatif 2. Maka
Vektor AB ditambah vektor CD itu sama dengan negatif 6, negatif 2. Berarti berada pada titik negatif 6, negatif 2. Nah, kita buktikan. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Nah, kita buktikan apakah benar vektor AB ditambah vektor CD itu sama dengan vektor AD. Nah, kita buktikan. Vektor AD hasilnya sama dengan vektor D dikurangi vektor A sama dengan 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 6, negatif 1 kurangi 1 sama dengan negatif 2. Maka vektor AB ditambah vektor CD sama dengan vektor AD. Hasilnya sama. Nah, seperti itu. Nah, saya mempunyai soal. Diketahui vektor A sama dengan negatif 3, 5, dan vektor B, 8, negatif 3. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Hasil penjumlahan dari kedua vektor bisa kita tinjau secara geometri dan secara aljabar. Yang pertama itu secara geometri. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah vektor A pada titik negatif 3,5 dan ini adalah vektor B pada titik 8, negatif 3. Kalau kita menggunakan aturan jajar genjang, maka hasil penjumlahannya adalah seperti gambar berikut. Nah, seperti gambar ini. Nah, ini adalah vektor hasil dari penjumlahan vektor A dan tambah vektor B. Ini secara geometri. Secara aljabarnya, vektor A ditambah vektor B sama dengan negatif 3, ditambah 8 sama dengan 5, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Secara geometri maupun secara aljabar itu hasilnya sama, yaitu 5, 2 pada titik 5,2. Hanya saja dalam hal menyatakannya itu berbeda. Seperti itu. Jadi hasil dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 5, 2 ataupun pada titik 5,2.